keluarga saudara. Gak ada satupun orang di Jogja dia manggil saya Kikut, manggilnya Grace semua. Lah mulai dari saat itu saya mendengar Grace, bukan Kikut. Lah itu gambar diri saya mulai pulih mungkin. Nilai saya naik semua waktu kuliah itu saya juara terus. Tapi dari TK sampai SMA nilai saya tuh ya pokoknya naik gitu aja. Kenapa? Ada punya gambar diri yang belum sembuh. Dan itu total sembuhkannya setelah berapa kali lalu, kira-kira 2 tahun lalu saya ikut wanita bijak, nangis saya di depan, Tuhan bilang, aku memanggil kamu dengan nama Grace. Boleh sekarang sesuatu saya tidak bahasa saya di sini. Sekarang kalau keluarga saya manggil Kikut, saya nggak sakit hati lagi. Tapi tadinya sebelum ikut wanita bijak dipulihkan itu, kalau mereka manggil Kikut dalam hati saya belum Grace. Tapi kan udah terbiasa toh. Udah nikah kan namanya Kikut. Ya. Suami saya kalau manggil kakaknya manggil nama. Setelah menikah saya beritahu manggil Mas dong. Kakak. Terus gue bilang. Walaupun agak kaku datangnya. Tapi saya nggak usah bilang keluarga saya harus manggil Grace, manggil anak saya. Ya kan udah senang. Gitu kabar. Gitu singkatan dari Grace. Good artinya baik. Oke. Jadi Grace yang baik. Trauma ini akan menggambarkan kecerdasan kita. Memulihkan trauma masa lalu. Nah, ada buku yang bilang gini, kalau mengampuni nggak harus melupakan. Kalau melupakan berarti Anda lupa ingatan loh. Gini, kalau Anda melupakan, Anda kan tetap ingat tapi sudah tidak sakit lagi. Saya tanya sama Anda, apa betul buku ini? Anda bilang sama. Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan itu berarti melupakan. Melupakan itu bukan berarti lupa blank kayak orang sakit amnesia lupa, bukan. Melupakan itu artinya hal yang menyakitkan itu tidak dengan sengaja disimpan menjadi sebuah luka. Melupakan dan mengampuni. Karena apa? Yusuf itu dia nggak langsung mengampuni, dia pakai tahap melupakan. Waktu dia di Mesir, dia punya anak, dia kasih nama anaknya itu yang artinya Tuhan telah membuat aku melupakan apa yang masa lalu. Jadi tetap ada tahap melupakan. Melupakan yang mengampuni, cuma mengampuni dong. Tapi pada saat Anda sudah mengampuni, kalau ingat tidak sakit lagi. Tetap ingat, mungkin lupa ingat apa. Ya, trauma masa lalu itu menghambat kecerdasan. Bergaul dengan Bapak Surgawi setiap hari. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan pikiran bawah sadar, kalau Anda buka Bapak Surgawi semua. Kalau ayat-ayat sistem limbik itu berhubungan dengan Roh Kudus semua. Ayat-ayat yang otak berpikir berhubungan dengan Kristus semua. Tetapi sistem limbik sama Kristus, sistem limbik sama otak berpikir itu adalah kerjasama antara Kristus dan Roh Kudus. Pada saat otak berpikir itu dapat masukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu melarikan jalur syaraf ke otak berpikir. Tetapi otak berpikir dominasinya adalah karena pikiran Kristus, Filipi pasal 2. Nah, yang sistem limbik itu dari Roh Kudus, buah-buah roh, pengendalian diri taat, Roh Kudus pasal roh, pengendalian emosi itu semua Roh Kudus. Tetapi dikasih perasaannya Yesus. Tapi kalau yang berkata tak murni dari Bapak Surgawi, semua ayat yang tentang Bapak, saya ini Tuhan yang buka kamu. Bapak Surgawi itu sebenarnya dengan kata-kata, karena kata-kata itu bicara tentang pengampunan, trauma, bicara tentang didikan, karakter, itu semua didikan itu dari Bapak Surga. Terus itu bicara tentang semua ayat di situ ya. Kuasa pengampunan, kalau mengampuni kesalahan orang, Bapak, semua ayat tentang Bapak akan mengampuni, kunci kesembuhan dari trauma. Bergaul dengan Bapak Surgawi mengampuni dan diampuni. Bergaul dengan Bapak Surgawi mendapat kuasa untuk pengampunan. Kuasa untuk pengampunan. Memori traumatis dan kepaiman itu akan membantu kecerdasan. Minta kesembuhan trauma dari Bapak Surgawi. Meningkatkan kapasitas iman. Nah, iman itu kan pikiran bawah sadar, saudara. Baca ayat-ayat ini. Semua kan hubungannya dengan Bapak Surgawi. Doa 3 dimensi ini hubungan dengan Bapak. Kalau kamu minta, Bapak untuk surga tidak akan berikan. Orang minta roti kasih pulang. Bapak, ayatnya kok enggak? Anda pernah mendengar ayat pikiran Bapak? Enggak ada. Pikiran Kristus. Pernah baca minta roti kepada Roh Kudus? Enggak ada. Minta kepada Bapak. Itu bicara tentang apa? Doa 3 dimensi iman. Aku jangan khawatir. Bapak di surga memelihara. Kelihatan buru-buru. Disebut Roh Kudus memelihara. Enggak ada yang itu. Bicaranya tentang Bapak. Pikiran Bapak dan hubungannya dengan Bapak Surgawi. Serahkan kekhawatiran pada Tuhan, meningkatkan kapasitas iman. Kunci jenius versus khawatir. Kalau ada si khawatir, tidak akan jenius. Oh, biasanya aku tak belum. Oh,
Oh, Kak akan jadi terus meningkatkan jam doa setiap hari. Doa ini Matius 6 ayat 1, Bapa kami yang di surga. Ada Roh Kudus yang di surga. Kak enggak ayatnya. Semua tentang Bapa. Doa ini kunci keberuntungan. Jadi tadi kan ada belajar dan beruntung ya. Beruntung itu didapat dari doa. Makanya Sir Isaac Newton bilang, semua penemuan itu hasil doa. Berarti dia mengaku bukan cuma karena aku pintar, ini kan pemberian Tuhan. Nah, mengisi bank pikiran bawah sadar dengan firman Tuhan. Pikiran bawah sadar diisi firman Tuhan akan menjadi pusat kendali kehidupan, punya gaya hidup taat. Beta, alfa, theta, semua cara kita. Daud dan Salomo nanti dijelaskan Pak Denny. Mau anak-anak di sini mau. Nah, pakailah kombinasi ya, sehingga menjadi beta, otak berpikir. Kita baca aja ya. Mau anak-anak jenius? Mau. Satu dari Kak. Pakai kombinasi dahsyat beta dan alfa sehingga menjadi beta. Otak berpikir diisi pikiran positif dengan cara memberi diri dipimpin Roh Kudus. Pikiran positif menghasilkan emosi positif. Pikiran Kristus dan perasaan Kristus adalah hati hamba, hati taat. Dengan cara bergaul setiap hari dengan Yesus. Pakai otak tengah atau gelombang alfa dengan cara kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Pakai otak atau gelombang theta dengan cara kita, dengan cara menambah kapasitas iman, doa 3 dimensi, bergaul dengan Bapa surgawi, kesembuhan dari trauma. Nah, pertanyaannya. Jadi kalau kepingin jadi soal brain, otak berpikir diisi, otak sistem pikir diisi, otak diisi, semua sesuai dengan Tuhan. Kristus, Roh Kudus, ini kerjasama Kristus dan Roh Kudus, sininya Bapa. Terus satu pertanyaan, anakku kok gak jadi bubur sih? Katanya, ya set aja. Ini loh makanya sampai jangan lupakan, orang tua sering kali bergumul di gelombang beta, terus gelombang apa yang sering dilupakan? Apa yang sering dilupakan? Kamu tidur aja, enggak lupa. Mau tidur cerita aja. Makan ini sama aja. Sehingga nanti waktu dia besar dalam bisnis mau ngambil keputusan, gak salah cara dunia dia. Kenapa? Mungkin orang-orang itu waktu kecil gak pernah sharing sama mamanya mana cara dunia, mana cara apa. Kan? Melalaikan tugas sebagai orang tua terlalu bergantung pada tugas guru sekolah ini. Saudara, saya tuh salut dengan guru sekolah minggu. Karena sekolah minggu itu pelayanannya tidak pernah dihargai oleh manusia, tetapi sangat dihargai oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang ini, rahasia kamu menyambut seorang anak kecil di dalam namaku sama dengan menyambut. Jadi Asyik jangan sambut orang tua tok. Anak cilik sambutan, BNI menyambut Yesus loh, nyambut anak kecil. Kalau Asyik yang anak kecil boleh, aku nak kamu jadi anak apa? Biasa kamu bilang itu anak. Jadi anak kecil akan minta di gereja, Asyik nama. Anak saya itu yang gak suka pergi ke kayak minimarket yang banyak di jalan-jalan, gak suka karena Mak, mesti tidak masuk ke minimarket tuh kok yang disapa orang dewasa tak sama belanja. Kalau aku gak pernah disapa belanja loh, Mak. Jadi sambut, berarti pelayan toko tidak menyambut Yesus, ya kan? Nah, terlalu bergantung pada tugas guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu memang hebat, tetapi gini loh, 1 minggu adalah 7 kali 24 jam. Berapa jam? Ayo tak berpikir. 1 tambah Pak. 7 kali 24 jam. 1 tambah. Ya, Pak, salah itu ada. Dalam 1 minggu di sekolah minggu paling banyak berapa jam? 2 jam. Pernah saya mau sekolah minggu sampai 3 jam. 2 jam sudah hebat. Kali-kali sampai jam 2. 1 banding berapa jam tadi? 168. Waduh, 168. Tugas
sih